bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata hanya karena oleh Roh Tuhan saja yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang melangkahkan kami ke tempat ini. Mari tibakan dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama tuh dengan kami di tempat ini. Untuk bungkus kami semua dengan tudung daranan domba. Jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta ibadah kami. Haleluya. Kita semua boleh bangkit berdiri. Oh
Sebab hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau saja yang baik. Tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, perkasa dan mulia. Kami bersyukur punya Tuhan seperti itu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti itu yang mengasihi kami. Terima kami apa adanya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau yang mengangkat kehidupan kami. Betapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan, segala glory hanya bagi nama Tuhan. Tidak ada yang boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, karena apa yang kami miliki semua dari Tuhan. Tidak ada satupun yang layak kami banggakan, karena semua pemberian dari Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah umat-Mu, kami umat jemaat-Mu Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu karena kebaikan-Mu. Kami beribadah kepada-Mu karena kami berterima kasih kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kemurahan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya dalam hadirat-Nya kita boleh beroleh kekuatan. Haleluya. Dan dalam hadirat-Nya saja. Kuasa, raja mulia,
Engkau perisai hidupku. Termakan. Jangan saja. Sungguh besar Kau Tuhan, cepat saja. Engkau perisai hidupku. Dengan diri dengan iman. Di dalam Yesus Cepat katakan. Kau yang memberikan Katakan dengan mulut. saat perayakan dan pujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Amin. Berdiri dengan iman. Di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap kata-kata yang kau ucapkan itu hanya untuk bagi Tuhan, bukan untuk nyenang no PUBL, bukan untuk nyenang no siapapun yang ada di tempat ini. Ketika kau menaikkan pujian, perkataan didengar oleh Tuhan. Apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan bagimu. Amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kau bukan cuma gelisah, kau
silakan duduk. Dan Bapak Ibu sudah tahu bahwa ujian ini sangat berarti ketika saya kena COVID setahun yang lalu, ya, itu Delta. Bahwa bicara saja perlu perjuangan. Itu kalau kita bicara itu kan ngos-ngosan. Waktu mandi saja cuma satu gayung itu kayak orang kecemplung, anak kecil kecemplung di dalam air gelagapan gitu. Saya pikir kalau cuma mandi nggak ada masalah, ternyata mandi itu perjuangan. Jadi waktu sakit itu saya paksakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Sakit penyakitkah, kelaparankah, kesusahankah, apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Dan aku paksakan, saya paksakan memuji Tuhan. Pujian ini muncul dari dalam hati. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Dari hati keluar kerinduan untuk menaikkan Tuhan, bahwa mati ataupun hidup hanya bagi Tuhan. Tidak ada satu alasan apapun kita lahir di dunia. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati pun untuk Tuhan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Janganlah goyah atas kesusahan apapun di muka bumi. Haleluya. Kita menenangkan hati kita, kita mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yakinkan hatimu, pastikan hatimu, Tuhan, Tuhan, aku mau terima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan yang hidup, yang sanggup merubah kehidupan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik, dari yang suka iri, dari yang suka dendam, suka marah, Tuhan hancurkan dengan perkataan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Haleluya. Semua dapat
satu kebanggaan, satu kehormatan bagi kami Tuhan. Kalau Engkau ada selalu untuk kami, umat kepunyaan-Mu, umat kesayangan-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami menolak segala yang bukan berasal dari Tuhan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berkonsentrasi untuk firman-Mu. Kami boleh duduk diam seperti Maria. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wahyu pasal 3 ayat ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Minggu yang lalu kita belajar dari hambanya mengenai ketekunan. Hari ini saya ada sedikit untuk meneruskan tentang masalah ketekunan. Ya, apakah itu? Firman Tuhan di jemaat di Philadelphia, satu jemaat yang disebut salah satu jemaat yang mendapat pujian dari Tuhan. Ya, ada jemaat di Laodikia yang dicela, yang suam-suam tugu dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar dari jemaat di Philadelphia. Philadelphia di Alkitab ada di satu kota yang terletak di sekitar, kalau sekarang di sekitar Turki, ya, bahwa kota itu ada banyak penyembahan berhala, juga tentang kota pusat penyebaran budaya. Tapi jemaat di Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Kita akan terus membacanya. Kenapa? Ada banyak berkat. Ada banyak berkat. Di ayat 8 disebutkan bahwa sekali lagi dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu, yaitu yang tidak dapat ditutup oleh seorang jua, seorang pun. Dikatakan jemaat Philadelphia, jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Kita mau dipuji oleh Tuhan? Nggak ada yang suka dicela, nggak ada yang suka mungkin kritikan aja, yang membangun aja sulit. Ada nggak kita agak alergi? Tapi Tuhan sendiri yang dikatakan di firman Tuhan, ini satu jemaat yang mendapat puji-pujian. Ya, karena apa? Karena kualitas. Sekali lagi, karena kualitas. Katakan kualitas. Iya. Kenapa begitu? Kita lihat, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata aku tahu diulangi beberapa kali. Kalau satu perikop diulang, berarti ada sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Iya. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kata aku tahu itu satu kata yang menyejukkan. Kata aku tahu satu kata yang membuat seseorang itu diberi kekuatan. Kata aku tahu satu kata yang punya energi. Iya, kita akan buktikan. Semoga cukup waktunya. Iya.
Saya minta maju ke depan untuk membuktikan kata aku tahu. Fani sama mamanya ke depan. Oke, adegan pertama rekonstruksi. Iya, silakan dimulai. Mah, uang kuliahku gimana? Semuanya sudah beres, Mama tahu sudah beres. Iya, perasaan Fani pada waktu mamanya berkata, aku tahu sudah beres, itu lega atau sebaliknya? Pasti lega ya. Iya, karena mama tahu. Satu. Yang kedua, saya panggil Bapak Ibu Agus. Silakan Pak Agus. Dekat dong, suami istri kok. Non ada masalah di pekerjaan. Ya, aku tahu. Tapi aku percaya kamu pasti bisa. Terima kasih. Ekspresinya Pak Agus langsung yes. Not last but not least, mumpung orangnya hadir. Iya, saya minta yang apa namanya, bawa kursi ke depan, Yeski ke depan sebagai hukuman. Yeski ke depan sebagai hukuman. Iya, kok tahu Mika? Hebat. Yeski boleh duduk di sini. Katakan tadi mumpung orangnya di sini, ini bukan tamu. Tolong Kak Mega ke depan. Ya coba Pak, memang anak muda memang banyak variasi. Oke, silakan Yeski, take action. Aja deket. Biasa. Aduh. Kak, sekarang lo tahu nggak? Aku banyak masalah keluarga, di kuliah, di hubunganku. Ya, baiknya diberikan ke kakak. Iya, Yes, kakak tahu kamu saat ini banyak pergumulan. Tapi Kak Mega percaya bahwa Tuhan yang kamu percaya pasti akan terus menolong kamu dalam melewati masa-masa itu. Iya, terima kasih ya. Bu ya, selalu nulis di hashtagnya aku tahu. Kata aku tahu ini punya kekuatan yang besar ya. Apalagi dikatakan yang mengatakan ini bukan sembarang pribadi, seseorang pribadi. Bayangkan kalau engkau ada masalah, datang ke Tuhan, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang kebalikan tadi aja Pak. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sekali lagi, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Satu perkataan yang luar biasa. Ya. Bayangkan pada saat kita pun di titik nadir,
siapapun kita. Mungkin kontrakan kita hampir habis. Mungkin ada seseorang yang bermasalah juga dengan uang kuliah, ada masalah apapun juga pribadi. Mungkin disingkirkan dalam rumah tangga. Mungkin ada juga yang tidak diakui sebagai anak. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu bagaimana perasaan seorang suami atau seorang istri pada saat dia curhat pada pasangannya. Pasangan mengatakan, aku tahu. Itu sangat berarti. Bandingkan dengan yang berikut ini. Ini sinetron ya, kalau ini sinetron. Saya panggil Bapak Ibu Doni. Bapak Ibu Doni silakan ke depan. Ayo cepat waktunya. Ya, tarik nafas dulu. 2, 3, action. Ma, aku sadar sekarang banyak masalah di kantor, pokoknya banyak masalah. Makanya Ta, kamu udah tak kasih tahu, jangan kayak gitu, jangan dipikirin semuanya. Gak percaya kamu ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jangan Pak Gemul ya. Iya, ini ada satu, ya, dalam kehidupan pasti ada pro kontra, pasti ada masalah dan sebagainya. Bilang ada perkataan aku tahu, ini menunjukkan kualitasnya, ya. Seandainya kita ada curhat dengan seseorang, kemudian seperti yang terakhir contoh, ini hanya contoh tadi itu, pinginnya kita mendapatkan jawaban yang positif, semangat, sesuatu yang motivasi yang bisa disampaikan, tapi sama pasangan kita, makanya tak kamu ini dan sebagainya. Itu beda dengan tadi pada waktu Pak Agus. Mesti kan dia anunya kan gini, non ya apa kayak gini. Nah biasanya karena nggak apa-apa yang aku tahu. Iya. Segala sesuatu sangat membutuhkan respon dari pihak yang terkait. Next one, coba di. Nah, firman Tuhan hari di ayat ke-8, ya, fokus kita pada kata lihatlah. Dikatakan tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kata lihatlah, kata lihatlah, mungkin di Alkitab Al-Quran bisa di garis bawahi. Lihatlah, berarti kita diminta Tuhan, jangan lihat masalahmu, benar. Lihat Tuhan yang besar. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup. Pada saat beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat ketika Doni belum punya pekerjaan, ya. Tapi lihatlah sekarang, Doni sudah bekerja, bisa bekerja. Kalau masalah persoalan nanti pemimpin pujian bisa kesaksian bisa 2 jam lebih mungkin ya. Tapi lihatlah sekarang. Look at this. Lihatlah, Tuhan sudah buka pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang menutup.
Seperti Ishak, sumur sini ditutup, Tuhan buka yang lain. Sumur sini tutup, Tuhan buka yang lain. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita percaya Tuhan kita yang buka pintu. Next. Dikatakan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Siapa yang berani katakan saya punya deposito banyak, saya punya kekayaan banyak, saya gak butuh Tuhan? Ada yang berani angkat tangan? Dikatakan Tuhan. Bayangkan ini pada waktu kita berdoa dengan tenang, Tuhan berkata, nah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Di King James Version dikatakan little, kekuatanmu kecil, kekuatanmu enggak seberapa. But kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini hari ini kemarin Pertalite sudah naik, pasti akan berimbas kepada belanjaannya ibu-ibu dan bapak-bapak akan pusing. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan katakan, aku tahu kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan kita kecil, kekuatan kita sangat terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Next. Iya. Dikatakan di Wahyu 3 ayat 10. Coba kita bersama-sama, bisa dibaca, bisa lihat? Iya. 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita sudah mendekati memang akhir zaman. Iya, kesulitan demi kesulitan, kendala demi kendala, gara-gara perang Rusia Ukraina, kemarin minyak goreng hilang, sekarang harga BBM naik. Iya, kita akan dilindungi pada saat hari pencobaan, tapi itu ada lingkaran, ada kata yang dilingkari. Ini saya minta Fani ini tengah malam ini ya. Iya. Apa yang dilingkari merah itu? Tekun. Seperti yang minggu lalu oleh hambanya dikatakan tekun. Hari ini, hari ini, hari ini. Biar kita tetap tekun. Iya. Masa depan tidak bertambah enak. Ke depan kita mungkin banyak kendala-kendala, tidak tahu virus apalagi, varian apalagi yang datang. Ya. Nanti kita juga akan berdoa untuk Koko Afu. Kita appreciate meskipun ada di rumah sakit, tapi sang WL boleh tetap bersuka cita. Tapi biarlah sekali lagi kita tekun. Kita tekun. Iya. Tekun untuk apa? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kata tekun bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi tekun, tekun, dan tekun. Kata tekun berarti harus melalui proses yang lama. Berapa di sini yang punya masalah yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan? Kenapa Tuhan gak jawab? Tapi biarlah hari ini kita menyadari ternyata kita tetap harus tekun. Ada ketekunan. Seorang sekolah
anak yang sekolah harus menekuni sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan ini ada 2 mahasiswi yang sudah lulus. Itu karena ketekunannya. Kalau Febo kemarin sampai nggak buat skripsi, nggak ada S1, iya. Karena ketekunannya juga, Mega sekarang menekuni S2. Semua harus tekun, iya. Meskipun Fani sekarang digodok habis-habisan di MOK, tapi tetap harus tekun untuk menyelesaikan kuliah. Kalau nggak gitu nanti nggak jadi asistennya Hotman Paris nantinya. Apalagi untuk mengikut Tuhan perlu ketekunan. Masalah jangan anggap di gereja, di tempat pelayan tidak ada masalah. Ada masalah. Mungkin ada gesekan satu dengan yang lain. Mungkin di pemuda ada gesekan satu dengan yang lain. Mungkin di kaum wanita ada gesekan satu dengan yang lain. Mungkin di umum ada. Tapi biarlah hari ini katakan, Tuhan, aku mau tekun menantikan Engkau. Amin. Next one. Goal kita, seorang psikolog yang terkenal, seorang pemikir, seorang guru besar mengatakan ada 3 tingkatan dalam hidup ini. Dikatakan mulai dari yang awal itu kehidupan ini, goal kita, tujuan kita, mulai dari pleasant life, good life, meaningful life. Apa itu? Pleasant life. What is pleasant life? Ini apa gambarnya? Ini kesukaannya Fani. Kebetulan aja saya dapetnya ini soalnya. Iya. Ini es krim sukaannya Bugem juga. Dimanapun juga jadi es krim. Nah, pleasant life ini kehidupan di mana kita suka dengan something, sesuatu yang menyenangkan hati, ya. Pleasant life, good life, tidak ada yang salah, ya. Makan es krim tidak dosa, tidak salah, ya. Tapi hanya ilustrasi aja. Es krim ini kira-kira kalau dimakan habis nggak? Habis dalam waktu singkat. Iya. Pada waktu kita hidup, pertama kali yang dicari orang, semua tanpa terkecuali, termasuk saya, kesenangan hidup. Sampai dikatakan di kitab Amsal 20, demikian mata manusia tidak akan puas. Yang punya sepeda pingin motor, yang punya motor pingin mobil, habis itu punya rumah 1 pingin, habis itu pingin hotel. Dompet 1 kurang, dompet 2, dompet 3, Hermes kurang, Calvin Klein. Di sini ada yang suka hobi dompet ataupun tas. Mika mungkin Mika suka mungkin. Iya, pleasant life. Iya, ini tingkat yang paling dasar. Kita semua segala sesuatu kita pingin, ya, pingin. Makanya tasnya Lisa selalu dibawa. Iya. Pleasant life, ya. Tapi tidak dosa. Sekali lagi tidak dosa. Tapi biarlah kita tidak menjadi pribadi yang datang ke gereja
datang untuk melayani, datang untuk saya tidak katakan tidak ada di sini, tapi ya di sini tidak ada, di sana-sana mungkin ada, ya, karena datang untuk kejar berkat, datang untuk kejar mujizat. Seringkali di KKR, di gereja mana-mana, seseorang kejar sana, kejar sini, kejar pendeta. Ini memang lagi pandemi ya, tapi kalau nggak pandemi, gereja-gereja sudah penuh dibuka. Yang dikejar sembako, yang dikejar adalah berkat, yang dikejar mujizat, bukan mencari Tuhannya. Di sini tidak ada. Ya, bahayanya kalau yang dikejar tidak ada, kalau yang dikejar ternyata gagal, maka ada kecewa. Kalau yang dikejar kemudian kalau yang dikejar tidak tercapai, yang ada adalah kecewa, kepahitan, kemudian hilang dari peredaran. Sehingga kebaikan Tuhan, sejuta kebaikan Tuhan hilang lenyap hanya karena satu doa yang belum terjawab. Di sini tidak, meskipun doanya belum terjawab, tetap teguh. Rasul Paulus bahkan mengatakan, ini yang mungkin di telinga gak enak, hidup menderita bersama Kristus, bukan untuk kesenangan. Yang setuju katakan amin. Aminnya berat ya. Tapi hari ini kalau engkau mengejar sesuatu, kejarlah Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara sekali lagi, aku tahu. Next one. Kita ada perjamuan kudus. Yesus yang adalah jalan kebenaran, Yesus sudah menyelamatkan hidupku. Tuhan sudah memberikan hidupnya, sehingga Tuhan memberi pengharapan, sehingga kita boleh mengikut kehendak Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu, tapi kami berjanji, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Jangan takut dengan masalah kehidupan. Tuhan katakan hari ini, nyatakan di statusmu, aku tahu. Tuhan berkata, aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, aku tahu pekerjaanmu. Sebelum lagu ini dinyanyikan, saya ada kesaksian sedikit sambil Bapak Ibu merenung. Kalau saya ada sebagaimana ada sekarang, sekian tahun saya tidak bekerja, 3 tahun saya tidak bekerja. Sampai satu saat ada panggilan, ada telepon di siang hari. Dan pada waktu itu saya baru sembuh dari COVID. Ada banyak hal yang merintangi. Kalau saya duduk di kursi saya yang sekarang, begitu saya masuk, saya diperlakukan tidak baik oleh beberapa orang, baik atasan langsung sampai ke direksi. Tapi Tuhan tadi katakan, apabila Ia membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Saya disekolahkan oleh owner, tapi dipersulit oleh direktur. Saya kalau menghadap sang direktur, mata aja tidak memandang ke saya. Saya diremehkan, tapi saya tetap bersabar sesuai amanat dari owner. Saya harus bersabar. Pada waktu saya ujian, ternyata menantu saya kena COVID sehingga saya harus di rumah, sehingga materi saya tidak punya. Pada waktu materi dikopikan oleh bagian IT, ketahuanlah oleh sang direktur, dilarang untuk
memberikan ke saya. Bayangkan Bapak Ibu, saya menempuh ujian, saya menempuh pelajaran dalam 1 bulan itu, tapi kasih karunia Tuhan dikatakan kalau aku sedang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Saya tidak tahu dari mana, saya juga baru kenal dengan teman, sekarang menjadi staf saya. Dia ke rumah, dia berani juga menghadapi risiko, meskipun sudah dilarang untuk ke saya, memberikan materi. Kemudian pada waktu sudah selesai, menantu saya sudah positif, sudah negatif, saya pun masuk kerja. Saya di kantor, sampai ada kata-kata, ngapain si Budi itu belajar? Ini pekerjaan. Padahal saya waktu itu dengan Google Meet, mungkin anak-anak sekarang sudah tidak asing dengan Google Meet. Lagi Google Meet dengan semua kelompok ya, satu kelompok dengan tokoh yaitu ketua, salah satu ketua. Saya bilang, Bang, saya disuruh tutup, sehingga saya izin. Sampai sedemikian. Dan dari 33 peserta, cuma 6 yang lulus, dan 6 itu termasuk saya. Itu Tuhan yang tolong. Tuhan yang membuka pintu bagi saya. Kemudian saya harus menghadapi OJK, itu pun lulus juga. Dan saya tidak tahu dari mana, ternyata seseorang tersebut, atasan saya, direksi saya, mundurkan diri, sehingga saya sekarang boleh ada di perusahaan ini. Itu semua kalau Tuhan sudah membuka. Saya tidak tahu sampai kapan saya berakhir. Kalau Tuhan sudah tempatkan, saya hanya terus Tuhan. Saya tidak mencari status, saya tidak mencari ini, tapi biarlah juga ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Waktu itu saya masih mengangsur KPR, jangan sampai ada debt collector datang ke rumah saya dan tersebar seorang pendeta menunggak kreditnya. Tuhan sayang, demikian juga Tuhan sayang Bapak Ibu semua. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan suka pintu, Dia akan menuntaskannya. Tidak ada yang menutup. Pujikan pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, Saya udah bangkit berdiri. ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup untuk hatimu. Ku hidup bagimu, hatiku Tetap memandang-Mu. tetap memandang-Mu.
Yesus kebenaran yang sejati. Yesus kau kebenaran. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai iman kita kepada Tuhan. Amin, amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadaku. Adalah selama ku hidup, ku hidup bagimu, bagimu tetap menyembahmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terlalu baik Engkau Tuhan. Kami yang sebenarnya seperti sampah, Engkau pungut Tuhan. Dosa-dosa kami yang sedemikian besar sudah Engkau sucikan, sehingga sepantasnya selama kami hidup bagimu, sehingga mata kami tetap melihat, tetap memandangmu, bukan memandang kepada masalah, karena Engkau sudah membuka pintu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah jemaat boleh dikuatkan, biar Roh Kudus-Mu terus berbicara, sehingga tidak ada lagi anak-anak-Mu di tempat ini yang sakit hati, yang kepahitan, yang kecewa. Karena Tuhan lebih dahsyat, lebih baik, dan Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan. Kami boleh memandang salib-Mu dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan makan tubuh-Mu, minum darah-Mu Tuhan. Biarlah kami dipersiapkan, sehingga kami layak, sehingga menjadi berkat dan bukan kutuk. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Pujian kasih Allah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita memberkati
roti yang adalah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkannya, anggur yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti dan melakukan perjamuan kudus. Dan saat ini kami memberkati roti dan anggur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga menjadi kekuatan, menjadi penghiburan oleh karena Kristus. Kita ambil roti, kita angkat tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita dan dipersatukan dengan kita? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukan cawan perjanjian yang berisi darah Kristus yang menyucikan kita dari dosa sehingga kita diselamatkan. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan terima kasih, syukur Tuhan, terima kasih untuk perjamuan ini. Aku dikuatkan, aku disembuhkan, aku diselamatkan oleh darah dan domba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu pekerjaanmu, Tuhan tahu kekuatanmu yang tidak seberapa, tapi Tuhan mengangkat engkau, Tuhan menunjuk engkau, Tuhan berikan anugerah-anugerahnya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Puji Tuhan. Gak disuruh nyanyi kan ini? Disuruh sharing. Ya. Pertama-tama ya bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, khususnya dalam kehidupan saya hingga sampai saat ini. Kalau sharing tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, Tuhan luar biasa. Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Pertama khususnya untuk saya bisa menyelesaikan kuliah saya bisa wisuda, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saya bukan orang yang sangat pintar, makanya saya bilang ini semua pertolongan Tuhan. Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Mungkin ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang mungkin sedang kuliah atau baru memulai kuliah. Saya selama kuliah pernah nangis. Apalagi saya kami yang tinggal di asrama itu bukan hanya secara pendidikannya aja dibentuk, tapi dari karakter itu benar-benar dibentuk. Mulai dari bangun pagi saja itu sudah luar biasa. Yang biasanya di rumah ya mungkin orang tua kasih kamu harus bangun jam segini, tapi orang tua kan ya dimaafkan dulu hari ini, besok terulang lagi masih dimaafkan. Tapi setelah masuk asrama itu benar-benar dibentuk. Sekali salah ya kena. Apalagi hukumannya itu di asrama itu selalu bukan dihukum aja, dikasih denda gitu, supaya bisa belajar gitu, bisa udah saya harus mau berubah seperti itu. Pertama dari bangun pagi itu bukan masalah dendanya, itu pasti dendanya yang mudah-mudah sebenarnya, cuman malunya itu kalau didenda. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati semua itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Setelah saya selesai wisuda, berapa minggu kemudian itu saya terus renungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan saya, dan saya dapat renungan yang bisa mungkin ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih kuliah, yang masih dalam pergumulan karena kuliah. Itu saya dapat renungan di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 kalau nggak salah. Saya belajar firman Tuhan, saya dapat renungan dari situ, pembelajaran kasih Tuhan selama saya bergumul karena kuliah saya ini. Saya bukan orang yang pintar, tapi kok bisa saya selesai itu, menurut saya puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Pembelajarannya saya dapatkan di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 itu. Saya dapat Tuhan itu menolong kita dengan apa yang kita punya, atau dengan talenta yang kita punya. Sebenarnya Tuhan bisa menolong kita tanpa ikut campur kita, tanpa kita aktif sama sekali.
bisa. Tuhan pasti bisa. Tapi Tuhan itu tidak mengajarkan kita untuk malas. Tuhan ajari kita supaya aktif, ada inisiatif sendiri. Jadi Tuhan mengikutkan kita di dalam menjawab setiap pergumulan kita. Mungkin kalau saya berdoa aja, Tuhan tolong saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini, saya nggak bisa Tuhan. Terus saya berdoa terus, kalau saya nggak kerjakan, ya mungkin ya gitu-gitu aja, nggak bisa selesai. Tapi Tuhan ajarkan, ya kamu doa, tapi kamu juga kerjakan, aktif seperti itu. Nah ini untuk teman-teman yang masih pergumulan untuk kuliah, masih berjuang untuk kuliah, semangat dan terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong dan bisa akan selesai tepat indah pada waktunya. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya sangat bersyukur berada kembali di tengah Bapak Ibu dan saudara-saudari di tempat ini. Satu anugerah Tuhan masih memberi umur panjang, kesehatan, dan saya kira kita ini adalah korban-korban yang selamat dari COVID. Amin. Benar, kenapa saya katakan ribuan orang yang meninggal karena COVID di awal 2020. Tetapi hari ini jika kita masih bisa duduk di tempat ini, bisa tatap muka, bisa saling senyum, sapa, itu karena pertolongan Tuhan. Karena banyak saudara-saudari kita, mohon maaf mungkin ada dari anggota keluarga kita yang meninggalkan kita dan duluan itu mereka sudah tidak punya kesempatan seperti kita ini. Jadi saya rasa itu anugerah yang sangat besar, sekaligus saya syukuri karena masih bisa ketemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Satu hal yang sangat luar biasa di tahun ini, ya, terutama di tanggal 6 Agustus 2022 kemarin, saya dan Kak Lina, Kak Febe maksud saya, wisuda dan puji Tuhan itu berlangsung dengan baik. Apakah tidak ada tantangan ya Kak? Kok sepertinya senang sekali? Ada, namanya hidup ini ya, banyak sekali tantangan. Bahkan kalau saya katakan hamba Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan itu tantangan hidupnya cukup berat dibandingkan dengan mungkin orang-orang sekuler menurut saya. Kenapa? Karena tuntutan hidup, sikap, sudah banyak CCTV di setiap sudut. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati itu, menyelesaikan skripsi dengan baik, hingga kemarin juga menyelesaikan dengan baik wisudanya, puji Tuhan. Dan dalam proses itu saya melewati banyak tantangan. Misalnya dari pembentukan pastinya, meskipun saya dari SMA sudah masuk asrama dan saya harus terus berjuang lagi berada di tengah-tengah pembentukan, di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan yang tentunya berbeda-beda sikap, berbeda-beda budaya, yang kadang-kala itu bisa membuat gap atau pemisah antara satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memampukan dari tanah Nias ke suku Jawa yang jauh berbeda lah seperti itu. Tapi Tuhan memampukan hingga hari ini. Kemudian banyak tantangan juga dari keluarga. Kadang-kadang telepon, Mega, mamamu sakit. Ini benar-benar, pokoknya kalau namanya anak ya jauh dari orang tua itu, orang tua lagi sakit, pasti pengen pulang, ya seperti itu. Tapi Tuhan masih menolong saya bertahan untuk menyelesaikan tanpa pulang, Bapak Ibu. Meskipun kemarin Desember pulang, tapi itu sudah saya lewati masa-masa yang sangat sulit menurut saya. Ya. Kemudian sebelum saya mengakhiri studi saya di STT Frata, saya diberikan tanggung jawab yang menurut saya masih muda. Kenapa saya dipilih jadi ibu asrama? Jadi saya dipanggil ibu dengan posisi tubuh yang semekot ini ya. Dipanggil ibu, belum lagi karena masih muda ya. Jadi kadang diabaikan. Menurut saya tantangan sekali. Kok harus seperti ini sebelum mengakhiri kuliah? Sebelum mengakhiri wisuda harus ditempatkan di posisi seperti ini ya, istilahnya ini masih anak-anak ya. Tapi saya bersyukur Tuhan melalui itu saya masuk di bengkelnya Tuhan untuk ini loh, bautmu belum kasih seperti ini dan itu banyak sekali tuntutannya hingga hari ini pun
menurut saya masuk juga menempuh S2, tanggung jawab, tugas, banyak sekali. Tapi saya mau bersyukur, itu berkatnya Tuhan. Saya mau bersyukur karena itu prosesnya Tuhan untuk semakin membangun saya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu sekalian, pasti banyak saja masalah. Belum yang satu selesai, muncul lagi yang satu. Tetap semangat, tetap nikmati Tuhan. Karena ketika kita menikmati Tuhan, kita mampu bersyukur. Karena ketika kita mengatakan saya bersyukur, berarti kita tidak komplain dengan apa yang Tuhan izinkan kita terjadi, kita alami. Tapi kalau kita bilang saya bersyukur tapi kok Tuhan masih seperti ini, ya pastilah namanya hidup jatuh bangun. Tapi ingat, kita mari menikmati Tuhan, kita berjalan di dalam maunya Tuhan, yakin dan percayalah tadi firman Tuhan, aku tahu, ya kan, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dan juga saya sangat bersyukur karena di sepanjang saya menempuh pendidikan ini tidak terlepas juga dari dukungan ketika saya di tempat ini. Kurang lebih 2 tahun lebih ya, dari magang, weekendnya sampai tidak berubah malah di sini doang. Jadi sampai saya selesai tempat pelayanan yang saya tahu di Surabaya GKB Sidoyoso, tidak ada yang lain. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Nanti tolong jangan lupa kalau mereka sudah mengucapkan terima kasih tadi kedua kekasih hati, nanti juga semuanya juga boleh mengucapkan terima kasih dan sampaikan salam, ya. Jadi jangan asal pergi, ntar mereka juga saling mengucapkan terima kasih karena saya percaya kita semua sudah pernah dibantu dan menerima kemurahan hati mereka berdua, bukan? Ya. Kalau setiap mungkin hari Minggu sudah dibersihkan gereja, kita datang dengan aman dan nyaman tanpa perlu nyapu gereja lagi, itu juga berkat kemurahan hati mereka berdua. Jadi jemaat jangan lupa ya, harus belajar selalu mengucapkan terima kasih satu pada siapapun. Jangan lupakan ya. Baik, puji Tuhan, kita mau akhiri pagi hari ini. Ku
Terima kasih Tuhan, iman kami terima kemenangan menuju kemenangan yang lain. Itu karena campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukan perjamuan kudus. Itu semua karena anugerah. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka berkali-kali lipat Tuhan. Kami juga sudah menyerahkan perpuluhan kepadamu Tuhan. Kau sendiri yang memberkati iman mereka sehingga mereka mampu melakukan perpuluhan itu Tuhan. Sehingga sepanjang bulan September ini kami tolak segala binatang pelahap dalam nama Yesus, sehingga tidak ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pemeliharaan nyata, pemeliharaan sempurna atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu, Febelina dan Mega Tuhan. Kau sendiri yang menolong kedua hamba-Mu untuk kehidupan mereka selanjutnya, yang melanjutkan studi ataupun mereka kembali ke Nias Tuhan. Kau sendiri yang menolong apapun visi yang Kau taruh Tuhan. Kau sendiri yang diutamakan, Kau sendiri yang ditinggikan, Kau sendiri yang disenangkan di mana hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Afu, Sutikno Afu Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Kau sendiri yang menolong. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Dan Kau memberitakan iman, Kau memberitakan keberadaan hamba-Mu, Kau memberitakan keluarganya Tuhan. Kami semua sekarang berdoa, menyatukan hati kami di dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan oleh darah anak domba Allah, oleh bilur-bilurnya Tuhan. Engkau sendiri menyembuhkan. Tumbuhkan iman, tumbuhkan semangat Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Engkau dokter di atas segala dokter. Virus apapun Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga Afu boleh kembali pulang dan melakukan segala aktivitasnya. Terima kasih, Tuhan beri hati yang gembira karena itu adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati istrinya Tuhan yang bekerja juga, anak-anak mereka Tuhan. Engkau yang memberkati, semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk tim PAW yang hari ini bertugas. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia kalau Tuhan memberkati. Demikian seluruh jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja hingga yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Pemeliharaan-Mu nyata, pemeliharaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kalau kami akan juga rapat, Tuhan memberikan hikmat pada kami untuk persiapan Natal. Dan juga untuk semua jemaat yang akan pulang, malaikat melindungi, menyertai, sehingga boleh bertemu dengan keluarga, menikmati hari Minggu ini dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, sukacita damai sejahtera yang melampaui akal itu turun atasmu di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya melindungi, menyertai, memberkati mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.